Awak saya nonton band itu gratis apa Ya, band nasional. Iya. Kalau sosial lo bayar lo nonton. Nah gitu kan. Masalahnya kita nggak bisa datang ke kedai nasi dengan bilang saya ini anak band, saya menghibur, boleh nggak nasi gratis? Ya, Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap harus bayar. Kepalanya seperti berat sekali. Waduh. Halo kawan-kawan, kembali lagi di cerita sisi lain bersama saya Boy Chandra. Kali ini kita ada di salah satu cafe yang harus kamu datangin kalau kamu ke Padang, namanya Backyard and Blue. Yo, BNB. Bener, BNB bang. Yang punya adalah Oji. Ya, Oji, kebetulan. nama lengkapnya siapa, Ji? Fahru Rozi bang. Fahru Rozi. Karena terkenalnya Bang Oji, jadi saya lupa. Padahal kita ini ya. Aduh, jauh terkenal bapak pak. Jauh terkenal bapak. Saya mah masih belum, masih. Oke. Jauh lah kalau dibanding itu. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ngobrol sama Oji. Karena Oji ini belakangan lagi hits banget nih di Padang. Orang paling sibuk di Padang. Masa? Dan kayaknya semua orang kenal sama dia. Waduh. Kalau nggak kenal, berarti salah Anda. Aduh. Amin. Semoga kenal ya Oji, teman-teman ya. Ya, kita ngobrol aja ya. Iya, Yang Bang. ringan-ringan aja. Ya dong. Oji UKKES, Unit Kesenian Universitas Negeri Padang. Benar, awalnya. benar. Awalnya. Bermula dari UKKES sih sebenarnya. Bermula dari UKKES ya. Berkegiatan di kampus. Kampus Universitas Negeri Padang. Dulu fotografi. Yap, fotografi dari SMA sih bang. Kuliah? Mulai itu dari jadi SMA tuh kalau ini cerita soal fotografi Iya dong. nih cerita soal fotografi. Latar belakang dulu dong, Ya. biar orang tahu konteksnya. Jadi dulu memang seneng tuh fotografi. Jadi Oji kan SMP-nya tuh di pesisir bang Boy. SMP di pesisir selatan ya. pesisir selatan. Nah balik lagi SMA-nya itu di Palembang. Nah di Palembang ternyata tuh udah orang kampung kan datang ke kota kan agak kikuk tuh bang Boy. Agak kikuk ngelihat wah anjing. Ini kayaknya boleh ngomong anjing nggak sih? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Oh iya. Karena kita bukan dinas kebudayaan. Bener. Oke, lanjut. Cerita tuh kayak anjing nih Palembang gokil nih gitu-gitu kan. Ikutlah, ternyata teman-teman tuh ada yang ikut mulai dari fotografi bang Boy. Kebetulan abang tuh hobi pemotret dulu. Ikut komunitas. Abang sepupu Bang Boy. Abang sepupu. Abang sepupu punya kamera, terus kayak maling-maling kan nih kamera nih nggak boleh lu pegang karena ini harganya mahal. Ya. Kayak mahal nih susah. Nah, nungguin tuh bang, kalau misalnya dia keluar baru tuh megang kamera kayak ini gini nih caranya caranya. Terus mulai dari situ sampai mulai ternyata seru nyari duit di kamera ini dimulai dari buku tahunannya SMK Oji bang Boy. Ya, Oji beneran SMK dulu. Karena anak sekolah sekarang tuh emang ada buku tahunan kayak gitu ya. Nah tapi di sekolah Oji itu belum pernah ada buku tahunan tuh. Oh, belum pernah ada. Belum pernah ada. Jadi di angkatan itu. Terus kalau di sekolah lain tuh ada 150.000 kan, ngumpulin duit buat satu buku tahunan kayak Per orang. Terus pada nggak mau nih karena belum pernah kan. Ini konsepnya gimana? Mahal lah gitu kesannya ya. Mahal kesannya. Waduh ini gimana caranya duit? Nah bikinlah Oji yang motret, bayar jasanya aja, nanti dikasih CD. Ya. Nah desainnya kita kasih itu CD. Jadi kalau orang tuh buku tahunan, kalau kami itu CD tahunan. CD. CD tahunan. Bang. Tapi filenya bisa diambil sendiri-sendiri. Filenya diambil sendiri. Kalau mau cetak sendiri-sendiri. Ya, jadi dikemas lah di dalam kaset terus dijual itu. Teman-teman tuh satu kelas per orang tuh ngumpulin 60.000. 60.000, separuh harga ya. 60.000 atau 50.000 lah. Separuh harga dari yang seharusnya ya. Jadi Lumayan udah murah include jasa, udah include desain segala macam di kaset itu. Awalnya tuh ikut 4 kelas. Lumayan 4 kelas terus kayak ternyata berguguran tuh 2 kelas lagi, tinggal 2 kelas. Tinggal 2 kelas. Itu kayak sekelas lagi tuh juga nggak mau, terus dibikinlah 1 kelas tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Ya, per orangnya boleh Per ikut. orang boleh ikut. Jadi ikut lah, jadi sekelas tuh Oji yang handle buku tahunan terus kumpul duit. Sekelas Oji tuh kami kelas khusus dan kelasnya full, ada sekitar 38 sampai 40 lupa aja waktu itu kan berapa orangnya. Dapatlah duit itu, terasa kayak anjing Itu ini. job pertama fotografi Job berarti? pertama fotografi. SMP? Enggak, SMK. SMK Pas tamat. pas tamat. Kuliah tapi jurusan teknik. Teknik mesin. Teknik mesin kan? Kafe atau ya yang masih fotografi lah. Ya, namanya tuh juga tuntutan keluarga ya Pak ya. Tuntutan keluarga. Jadi memang di keluarga tuh Oji, mama tuh beradik kakak tuh ada 8 Bang Boy.
Dari 8 tuh 7 guru dan satunya perawat, dan perawat tuh sekarang jadi dosen. Jadi semua tuh PNS semua berarti? PNS semua. PNS semua. Memang backgroundnya tuh guru semua lah, pendidik kan. Nah kayaknya tuh kayak kalau bahasa Minang tuh kayak pokoknya harus masuk jurusan pendidikan, teknik mesin. Jadi yang guru. mau tahu tuh? Jadi guru. Harusnya ini kalau sesuai pendidikan, Oji harusnya jadi guru. Jadi guru. Oke, sama Jadi kita guru. berarti. Bener Bang Boy. sama-sama jadi guru. Harusnya Harusnya. ya harusnya. Terus ikutlah kuliah dengan apa yang dikehendaki keluarga. Ya. Waktu itu disuruh ke Jogja, tapi kayak udah kalau di satu kota aja nih kayaknya kurang jauh nih relasi gitu kan. Udahlah ke Padang aja lah. Terus kuliah di Padang, kebetulan lulusnya di Padang tuh. Di UNP ya. Pendidikan teknik mesin. Pendidikan teknik mesin. Nah, jadi ikutlah aturan-aturan teknik mesin kan. Nah, setahun pertama belum masuk organisasi. Ya. Jadi kayak masih milih-milih nih organisasi apa ya yang mau diikutin, misalnya kayak dari ada UKFF, ada UKKPK, ada banyak tuh kan UKM memboy. Nah, kayak banyak nih. Jadi teman-teman nih ngajakin tuh lebih ke UKKES. Nah, dari organisasi kampus bertumbuhlah menjadi Oji yang sekarang gitu ya. Ya, benar. Tiba-tiba nih termasuk kaget dengan perjalanan Oji yang tiba-tiba nih orang bikin usaha gitu ya, jadi pengusaha gitu. Tiba-tiba nge-MC gitu ya. Hampir di semua acara musik di Padang lah gitu. Alhamdulillah sekarang kayaknya emang eranya Oji lah gitu ya. Aduh, amin ya Allah, amin. Iya kan? Iya. Terus tiba-tiba bikin BNB gitu, ya, yang ini kayaknya kafe dengan konsep di tepi laut yang paling asik, yang modern. Waduh. Pertama yang ada di Padang. Aduh, emang, bapak nih kan? selama ini udah bisa MC ternyata ada. Enggak, ini jujur. Jujur. Saya jujur sih. Oke. Karena kan di Padang ini selama ini kan banyak kafe, tapi konsepnya kan lebih kayak tradisional gitu ya. Makanannya juga tradisional. Di sini saya pesan nasi nggak ada, Pak. Bener. Nggak ada, Pak. Serem semua di sini. Emang konsepnya beda gitu. Dan jadi tempat yang asik. Nah, pertama tuh nge-MC dulu. MC. Iya. Kenapa tiba-tiba MC? nge-MC? Bapak ngambil lahan adik-adik di organisasi saya. Jadi saya tuh aktif di organisasi UKKPK, Radio Kampus, yang jobnya MC. Bener. Sekarang diambil sama beliau. Aduh, iya. Kenapa tiba-tiba itu? Jadi dulu memang awal masuk UKKES tuh, Bang Boy, kebetulan diangkat jadi ketua angkatan. Nah, karena terlalu vokal mungkin kan. Ketua angkatan bukan ketua umum berarti bukan ya? Kan, ketua angkatan Gitu ketua ya? angkatan di angkatan 25. Kingnya lah kalau bisa disebut. ya? Nah, jadi di ketua angkatan. Nah, pas ketua angkatan tuh karena terlalu vokal, kan suara kita jadi dominan tuh. Iya. Nah, jadi kayak pas Oji nunjuk orang tuh orang pada nggak mau nih MC nih. Kayak udah abang saya lah. Berarti terlatihnya emang dari UKKES juga? Dari UKKES juga. Dari UKKES juga. Awal event itu Oji MC sama Afif. Afif ya. Afif. Afif fotografer. Iya, fotografer juga ya. Fotografer Nanti juga. kita aja ngobrol juga. Iya. Ngobrol lah sama ajaklah Afif, tektokan berdua, ngobrol sat. Wih, bisa nih MC. Terus seperjalanannya waktu, Perputaran pergaulan. ya ngobrol-ngobrol sini ngobrol sana, ternyata emang udah gila. Ini kayaknya Ternyata asik, seru Bang. seru ya. Bisa ngobrol sama banyak orang, bisa kayak ceng-cengin temen kalau misalnya kayak kalau Ketemu gitu-gitu. orang-orang baru juga Orang-orang ya. baru. Pekerja kreatif baru juga ya. Itu tuh dimulai MC dari situ. Terus kebetulan kalau misalnya Oji itu sering bacot di tongkrongan misalnya kan, ditunjuklah sama teman-teman kayak gua aja deh yang MC kayak. Akhirnya brandingan itu artinya emang nggak disengaja terbentuk karena pergaulan. Kalau untuk MC ya. Terbentuknya karena pergaulan, Boy. Kenapa identik kalau Oji itu kan identik dengan MC acara musik ya? Ya. Kenapa milihnya musik gitu? Kenapa nggak MC nikahan? Oh, iya. Duitnya banyak lah MC nikahan. Itu baru sadar sih. Itu baru sadar. Ternyata emang di khusus di musik aja. Iya. Emang jadi dulu setelah bikin event pertama gede yang Oji ketua itu di UKKES, ada namanya Panggung Kagetan. Panggung Kagetan ya. Oji bikin event itu, terus dilihat nih sama orang-orang di kampung. Ya.
Ji, kenapa nggak dang di Padang sih? Kenapa nggak di kampung juga ikut dibesarin, bikin event biar nama kampung juga jadi oke gitu kan? Di pesisir apa di Palembang? Di pesisir. 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 Bikinlah event tuh Bang Boy di Ya. pesisir, bikin event di pesisir. Lagi-lagi permasalahannya nggak ada yang berani MC. Ya, Ya, karena nggak gampang, Ji. ya mungkin. Karena nggak gampang ya. Mungkin. Terus kayak Abang salah MC. Abang salah MC. Akhirnya jalan lagi. Jalan lagi tuh. Jalan lagi. Dari Kakes ke kampung MC kayak awalnya tuh memang kalau dulu tuh MC harus diiringi dengan alkohol dulu teman. Dulu. Jadi kayak Kenapa tuh? Sugesti atau sugesti jadi kayak penambah semangat dulu tuh kan. Dulu tuh kayak dulu minum biar tuh, lebih pede gitu ya? iya, tapi sebenarnya nggak bagus juga tuh. Iya. ditiru tuh. Itu sugesti aja nggak sih? Sugesti kayaknya. Sugesti aja. Sugesti. Jadi dulu waktu jadi disuruh Oji masih nggak pede juga kan. Terus tiba datang tuh abang-abangan kayak, "Ji, minum lo." "Aku Bang, minum saya lah." Minum. Minum "Baik, Bang." alkohol. Minum salah sebentar lah aja. 5 menit habis itu kayak Kok udah tuh. asik gitu. Pede nih. Udah deh coba kan. Ah. Udah minum tuh Bang, habis minum saat baru nge-MC di acara di kampung tuh kayak malahan sampai pas di jam 12 malam tuh muntah di stage. Nah, Muntah tuh lagi lagi. MC lagi tuh. Tapi sekarang MC nggak perlu itu nggak lagi ya? Nggak perlu itu Maksudnya lagi. udah biasa lah ya. Udah biasa kayak gitu. Mulai tuh dari Terakhir MC kampung. kapan? Minggu kemarin. Minggu kemarin ya? Hampir tiap minggu ada MC-an kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang karena memang kalau di pandemi agak dibatasin tuh Bang Boy, tapi kalau sekarang tuh dari 5 bulan kebelakangan Udah boleh event hybrid ya? Ya hybrid lah bahasanya. Hybrid ya? Hybrid. Terbatas gitu? Terbatas, terus kayak MC online gitu di bulan belakangan terakhir seminggu yang lalu nggak salah. Tiba-tiba nge-MC nih, ya kan? Dari fotografi, tiba-tiba nge-MC, tiba-tiba sekarang itu juga manajerin apa produserin gitu? Band, Manajerin band. manajer band, Lajur, Sama The Secret. The Secret. Itu kan repot ya? Waduh. Iya. Iya kan? Heeh. Repot kan? Ya kalau manajerin band sih Bang Boy ya, manajerin band sebenarnya ini salah satu bentuk hobi juga Bang Boy. Iya kalau saya potong Ji, karena kalau misalnya kita hitung-hitungan duit, kayaknya industri permusikan di Padang itu masih jauh banget lah ya. Jadi kalau kita manajerin pun juga kayaknya Nggak ada uang. nambah-nambah kerjaan gitu ya. benar sih. Nambah kerjaan gitu ya. Kenapa mau? Ya ternyata di dunia ini Ya. selain pekerjaan tetap juga harus pekerjaan penambah teman. Kalau Oji jadi manajer band, seenggaknya orang-orang event kan nelfon Oji dulu nih. Relasi, membangun relasi. Relasinya dapet, Atau terus karena infonya dapet. Atau karena emang teman Oji banyak? Wah, itu alhamdulillah Itu bonusnya. bonus. Tapi sebenarnya manajerin itu emang karena emang suka musiknya. Oji karena suka musiknya. Terus kayak kalau Lajur tuh karena mimpinya oke tuh. Dia pengen wujudin mimpinya. Punya visi gitu ya. Visinya oke. Terus karena ada Secret tuh Oji emang suka musiknya. Lajur Oji suka musiknya. Terus kayak Oji suka ngulik Bang Boy. Ya. Ngulik karena anjing ini kenapa sih kalau misalnya di Padang teman-teman Lajur nih bagus, kenapa potensinya nggak Ya, harusnya mereka bisa di level yang berbeda, ya, tapi mungkin karena belum terkelola dengan baik. ya. Tapi sekarang masih jadi PR Oji juga berusaha sih. untuk mengelola Ya, dengan baik. coba cari rumus kayak karena kayaknya dia emang hobi manage orang nih Bang Boy. Dulu misalnya waktu bikin event yang panitianya nyampe 100, Oji yang manage gitu-gitu kan. Terus kayak sekarang bikin tempat usaha, Oji juga yang manajerin langsung tanpa ada manajer. Terus seru, P2P ini seru Bang Boy. Oke, kita ngomong nih soal iklim industri kreatif di Padang musik ya. Ya. Karena Oji MC-in acara musik, terus juga memanajeri 2 band gitu. Apa yang kepikiran sama Oji ketika kita ngomongin seperti apa sih industri musik di Padang? Wes. Selain musik Minang. Oke. Karena musik Minang udahlah, udah jago lah gitu. Agak berat Pak ya pertanyaannya. Iya, karena kalau kita flashback ya Ji ya, 10 tahun belakang kayaknya
kalau misal ini yang saya amati Ji ya, tapi kalau misalnya ada yang terlewat boleh dikoreksi. Belum ada musisi band atau solois gitu yang emang penyanyi berbahasa Indonesia, bukan penyanyi Minang ya, yang bisa bersaing secara nasional dan dia di Padang. Kalau di Jakarta mungkin ada lah gitu. Tapi kalau yang dia menetap di Padang, berkarya di Padang, ada nggak sih? Kayaknya nggak ada sih. Ada Bang Boy, tapi waktu itu nggak. Oji baru tahu pas ada press conference satu tempat kemarin, kayak ada musisi Padang, tapi dia malah ngakunya nggak dari Padang, dia ngakunya dari Bali, padahal full orang Padang isinya. Dan dia tinggal di Padang? Enggak. Dia berarti kan dia nggak di Padang. Oh iya. Kalau yang di luar sih banyak gitu ya. Yang ada siapa namanya, drummer drive itu. Ya kan ada banyak lah gitu. Tapi kalau yang emang dia stay di Padang dan berproses di Padang gitu. 10 tahun terakhir kayaknya nggak ada deh. Belum ada. Belum, mungkin Bapak. Karena mungkin Oji baru juga nih di industri kreatif, karena memang kalau misalnya stay di Padang Oji baru dari 2013. Ya. Dari 2013 sampai sekarang. Jadi dari 2013 tuh Oji juga ngamatin tuh dari zamannya Oji baru ngikutin tuh dari zaman ada band namanya Goodbye John. Terus ngikutin mereka ke stage-nya, terus kenalan tuh sama teman-teman yang manggung juga. Nah dari situ tuh dimulai sampai sekarang tuh hobi itu berlanjut. Kalau dulu tuh pokoknya harus make ID card nonton konser. Ya, karena spesial aja gitu ya. Bener. Orang dalam. Bener. Orang dalam. Tapi kalau sekarang kayaknya memang udah nggak usah pakai ID card aja, emang nonton konser aja. Karena orang udah ini juga, udah tahu juga kan. Kadang levelnya udah berbeda. Ternyata serunya memang kalau misalnya teman-teman tahu nih yang di rumah, nikmatin musik tuh emang pas di tengah stage, nah gitu. Jadi kayak suaranya balance, terus aksi panggungnya kelihatan dibanding kita nontonnya dari backstage. Ya balik lagi ke yang tadi Ji. Apa kira-kira penyebabnya menurut Oji industri kreatif musik di Padang itu? Ya kalau misalnya saya bilang sih kita di level yang sama aja gitu ya. Ada band baru, rekaman atau bikin 1-2 lagu, mini album sekalipun, nanti cuman sampai level acara rokok gitu, jadi band pembuka gitu-gitu aja gitu. Sebenarnya drama ini banyak menyangkut beberapa ekosistem, Bang Boy. Karena kalau dari bandnya tuh nyangkutnya tuh ada dari gimana cara pengelolaan eventnya seperti apa, terus investor di Padang mau nggak bikin eventnya yang seperti ini, nah yang maju-maju kayak gitu, dan budaya kita juga, Bang Boy. Budaya apresiasi. Nah ya, budaya apresiasi dan budaya pencimee. Kayak yang support systemnya kurang oke. Tapi apakah itu juga termasuk dari secara mental musisi-musisi kita emang nggak siap atau gimana? Mungkin karena itu kayak lingkaran setan kan? Iya, lingkaran setan tuh di antara kalau misalnya ini pengelola event, ini promotor event, ini anak bandnya, ini visual artisnya, segala macam itu kan kayak ada lingkaran tuh, Bang Boy. Lingkaran. Nah kalau karena lingkaran ini kalau terputus satu kan nggak jadi lingkaran tuh. Nah yang sekarang tuh terjadi kayaknya putus satu. Jadi yang banyak putusnya mungkin. Misalkan lah ada satu band yang baru mulai naik gitu ya, tiba-tiba ya nggak dapat kesempatan, bisa atau nggak dapat dukungan yang penuh gitu. Jadi kayak ini nggak sih? Jadi kayak mental kepiting gitu nggak sih? Kalau ada satu yang naik, kita tuh berharap nggak ada yang naik gitu. Misalnya, ya gue lebih senior nih di musik, masa lu yang baru yang naik gitu. Terus ditambah ketika dia udah di judge seperti itu, mental temennya juga jadi ngedown kan. Harusnya kan bertahan tuh, Bang. Harusnya bertahan gitu. Ya itu tadi mental musisinya juga gitu. Tapi kan seharusnya mulai dari generasi kita kan udah sadar itu ya. Maksudnya dari bertahun-tahun kita nggak pernah ada yang naik nih, cuman di level-level yang sama aja gitu. Masa kita masih kayak gitu ya. Ji, gini Ji. Gimana pun ketika ada satu anak muda di Padang yang naik gitu ya ke panggung nasional, katakanlah stand up ada Rin Hermana, Pras Teguh gitu. Kalaupun kita nggak kenal sama dia, kita bangga.
Ya. Ya karena itu mau nggak mau mewakili generasi kita kan gitu. Bener. Jadi kalau misalnya ada yang punya kesempatan itu kan harusnya kita dukung gitu ya. Ya, ya seperti bapak, bapak kan harus didukung. Ya ini sekali. juga bentuk untuk Ya. mendukung, saling dukung lah gitu Aha. ya. Terus Ji, iklim gitu ya. Yang kreatif Kota Padang. Ngerasa nggak sih kita tuh selalu dijadiin nomor 2 di setiap event gitu? Kalau misalnya nih ada panggung band Jakarta, Ya. band ibu kota, ya oke lah kita tuh band pembuka, oke lah ya. Tapi kadang-kadang itu kita dikasih di panggung kecil dengan Ya. sound yang tidak lebih layak, Ya, mungkin. iya kan? Ya. Ini teman-teman sound, Iya. tolong. Iya, Saya nggak tahu politiknya di belakang seperti apa ya, tapi akhirnya kan secara kualitas kita akan kalah terus tuh sama band-band utamanya kalau misalnya gimana kita mau tampil maksimal gitu ya. Ya, Kalau ya. misalnya dari sound pun kita udah nomor 2 gitu ya. Aha. Hal-hal kayak gitu tuh barangkali salah satu yang menjadi ini ya, Ya. penghalang kita ya. Salah satu mungkin. Kita nggak nyebut Ya, nggak orangnya nyebut ya, orang. tapi Iya, iya. ini hal-hal kayak gitu jadi Ini obrolan atau talapau kamu buat? ya, kita nggak nyebut orangnya Iya, gitu. Jadi kalau Ji yang lihat mungkin beberapa tahun belakangan tuh memang kenapanya tuh ada beberapa tanda tanya di bawahnya Bang. Mulai dari teknik pengelolaan eventnya. Ji juga belum nyobain teknik ini, tapi Ya, kayak ya, ya. teman-teman di Jakarta juga udah mulai aware tentang itu. Misal kalau misalnya ada gigs, ada konser tuh tiketing. Terus boleh ngasih tiket gratis tapi dengan feedback yang oke juga Bang Boy. Contoh nih misal Bang Boy ojek kasih tiket gratis 2 tapi bantu promosian yo. Nah, Yes, gitu-gitu loh. yes, Nah, yes, harusnya kayak gitu. Bukan itu apresiasi ya. apresiasi bukan kalau kayak di Padang kemarin kayak ini ada tiket 20 bagian saya lah gitu-gitu loh. Pras Teguh itu yang marah kemarin. Nah, kan. Jadi ini cerita dikit ya, Om Pras. Iya. Jadi Gimana, dia Om? jadi ada di story-nya waktu itu dia tuh kayaknya kesal sama orang yang minta gratisan gitu atau bilang terlalu mahal gitu. Malah wakasnya aja kan. Iya. Tapi itu kan pekerjaan ya sebagai profesional gitu ya. Sama kayak menulis yang masa bayi lo Iya, ya nggak iya. bisa gitu ya. Tapi memang kita harus mulai itu sih. Nggak di musik aja, di acara apapun Acara biasakan tiketing. Tiketing. Walaupun 1000. Ya. Karena itu membentuk mental apresiasi ya. Jadi kalau Anda nggak mau bayar ya udah mending gak usah nonton. Iya, bener tuh. Entahnya karena kayak gini loh Bang Boy, karena mungkin dulu memang ada tuh beberapa skena-skena skena-skena independen lah kita sebut, misal Bang Boy udah mulai ngelakuin kalau gigs tuh ada tiketing dan segala macam. Tapi memang ada nih di beberapa event yang skalanya tuh besar dan teman-teman yang lain tuh dimanjakan dengan Ya, event itu. karena ada sponsor besar, Ya. kemudian terbiasa gratis gitu ya. Padahal kan nggak setiap event itu ada sponsornya. Ya. Kalaupun ada sponsornya bisa jadi tidak mencakup keseluruhan biaya produksi kan. Nah itu, kalau ini menurut penelaan Noji sendiri nih, dulu berarti kayak teman-teman udah mulai dimanjakan dengan event-event seperti itu, terus Dan terbiasa datang, mental gratisan. ya terus kayak awak saya nonton band itu gratis apa Ya, band nasional. Iya, kalau sosial lo mbak lo nonton. Nah gitu kan, padahal mereka tuh nggak tahu tuh ekosistem yang terjadi di event itu. Ya gini lah, padahal sederhananya ya ketika kita bikin lagu aja lah, kita ngabisin waktu, ya kan, ada biaya kopi, gitarnya juga nggak bisa gratisan gitu ya, rekaman juga ada biaya listrik, biaya bayar ini Bayar gitu. Ya nanti kan biar ikhlas menghibur orang. Masalahnya kita nggak bisa datang ke kedai nasi dengan bilang saya ini anak band, saya menghibur, boleh nggak nasi gratis? Ya, nggak bisa. nggak bisa. Tetap harus bayar. Tetap harus bayar Bener, gitu bener. kan. Nah. Nah gimana
jadinya pekerja kreatif ini bisa bertumbuh kalau untuk hal-hal kecil aja kita nggak mau ngedukung. Benar. Itu mungkin salah satunya Bang Boy ya. Iya. Salah satunya mulai dari cara pengelolaan event, terus tuh support dari teman-teman yang lain juga agak kurang dan segala macam gitu. Itu salah satunya. Terus Artinya kan banyak ya Ji ya. Dari IO-nya juga harus suportif gitu ya. Iya. Sesama anak band juga penonton gitu. ya, harus tuh kayaknya. Ya, harus. Ya, dari penyelenggaraan dari IO-nya sendiri juga harus ngasih edukasi itu bukan harus kayak event tuh harus seperti ini loh, enggak. Mulai dari event dia sendiri, kalau di event aku nih bikinnya kayak gini, ukurannya kayak gini, ukurannya gitu-gitu Bang. Termasuk kayaknya juga termasuk standar bayaran gitu ya. Nah, itu kan drama berikutnya tuh. Iya. Nah, jadi ketika tiket ini tidak terjual laku, dan harapan si penyelenggara event adalah dari sponsor. Nah, ketika penyelenggara event bikin nyari sponsor, ternyata dapat sponsor yang nggak gede-gede amat, nggak full. Iya, nggak misalnya full. kayak anggaplah salah satu brand ini bilangnya dapat duit 1 juta, padahal dia brand gede. Pas di brand gede, orang si band ini ngerasa kalau misalnya brand ini nggak mungkin ngasih 1 juta. Nggak mungkin. Karena gede. Sementara yang didapat sama teman-teman panitia mau nggak mau harus terima sponsor ini karena lumayan untuk nambah buat ini. Nah, itu drama berikutnya tuh. Nah, artinya banyak banget masalah. Banyak dramanya di situ Bang. Dan teman mungkin ya, ini mungkin beberapa yang udah aware, ada yang belum enggak. Si band juga nggak tahu kalau misalnya orang bikin event ini juga harus mencari uang. Iya dong. Untuk jadi kayak kecuali ini ya event kampus ya. Kecuali event kampus yang membuat suruh-suruhan. Udah ada anggaran kampus juga. Kalau IO mereka nyari buat makan mereka juga. Iya, betul. Nah, mereka kan nggak ngerti kalau misalnya ini dapat duit segini segala macam. Ini makan sih piti sponsor sadolahnya. Lah, kan dia memang nyari duit di situ. Iya, betul. Tapi juga untuk bandnya sendiri sih sebenarnya juga ada kritikannya gitu ya. Maksudnya bandnya sendiri ya saya rasa juga nggak mempertinggi value-nya, maksudnya nggak punya nilai yang lebih juga gitu. Selain ini di luar karya ya, karena kan ketika kita satu acara gitu Ji ya, nilai itu kan bukan karya, masa juga bagian dari nilai gitu ya. Katakanlah ada band Indonesia atau penyanyi Indonesia yang bisa main di beberapa brand kompetitor bahkan, karena dia punya nilai. Gak usah kita sebut bandnya, kita sebut band Padang aja ya. Benar. Karena memang mereka punya nilai gitu. Sementara teman-teman media sosial kita itu, teman-teman musisi kita kadang-kadang nggak apa ya, kurang daya juang menurut saya. Selain dia bikin musik yang bagus saja, selesai sampai di situ, padahal kan ada media sosial, ada ini segala macam gitu. Itu dia Bang Boy. Balik lagi tuh, ketika band, mungkin ada beberapa band yang idealisnya tinggi dan kayak gue tuh bikin karya bukan untuk nyari uang. Ada beberapa teman-teman band yang kayak gitu. Tapi teman-teman band yang mengharapkan ini bisa menjadi income utamanya, itu kan nggak bisa kayak gitu. Betul. Cara kerjanya. Nah, yang cari uang ini terbatasi dengan teman-teman yang berkarya karena untuk kepuasan batin. Nah, jadi kayak ada cross di situ Bang Boy. Gini sih, sebenarnya menurutku ya, band atau apapun itu kan semacam investasi ya, semacam usaha gitu. Benar. Jadi iya, mungkin teman-teman band ada yang nggak menyadari kalau band itu ya investasi kita. Kita rekaman itu kita biaya ke sana, kita promosi kita biaya ke sana, bikin video klip biaya ke sana. Semuanya kan nanti juga untuk menghasilkan uang gitu. Logikanya adalah ketika kita untuk investasi itu aja nggak mau, ya ngapain kita berharap lebih? Nah, itu tuh. Kecuali misalnya emang tujuannya untuk senang-senang ya oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita emang pengen band ini jadi bagian hidup, ya berarti kita mau investasi. Gak mungkin nih punya kafe kalau nggak mau modalin. Ya kan? Bener. Band kan kayak gitu juga sebenarnya. Harusnya. Ada bisnis di dalamnya gitu ya. Harusnya ada bisnis. Tapi memang kan ada beberapa yang kayak Oji bilang tadi. Si
band yang dia berkarya untuk kepuasannya, sama band yang berkarya dengan harapan hobinya ini bisa menghasilkan uang. Ya. Kalau misalnya kepuasan batin aja sih nggak masalah ya. Tapi dengan catatan nggak usah ngeluh juga kalau orang nggak apresiasi. Yap. Nah itu yang kurang dan harus diedukasi. Kayaknya udah dari kecil kayaknya kita udah ngobrolin tentang ini harus diedukasi. Karena kadang-kadang susah gitu. Kadang-kadang gini kan Ji, kita tuh terlalu alergi ketika bicara uang. Bener. Ketika misalnya berkesenian atau industri kreatif, seniman gitu ya, kita tuh kayaknya alergi membicarakan red card, membicarakan yang lain-lain untuk konteks profesional. Ya kan? Padahal sebenarnya itu penting banget ya. Penting dong. Penting banget kan ya. Bang. Terus dari mana kita duitnya? Iya gitu. iya. Terus dan kita tuh juga sebagian belum bisa membedakan ini pekerjaan profesional, ini komunitas, ini yang emang untuk senang-senang gitu. Nah, di situ kan? perannya manajer. Kadang-kadang itu ya. Ya, itu tuh makanya tuh mungkin dari beberapa seminar, seminar manajer band aja pernah ikut beberapa seminar. Memang itu adalah kerjaan manajernya. Jadi kayak mereka ngatur strategi juga kalau misalnya main di sini harus segini. Ini nggak di band aja nih Bang Boy. Ini di seluruh industri kayak gitu sih. Kalau main segini rate cardnya bisa segini dan tempat ini rate cardnya segini gitu. Nggak bisa diratain gitu. Ya karena kan nilainya juga beda-beda. Nah itu tadi dan kenapa Padang malu naruh rate card ke misalnya penyelenggara? Kayaknya dia nggak tahu menghargai diri dia sendiri Bang Boy. Ya itu sih itu dia nggak tahu nih seberapa value dia nih. Misal kayak band si A misalnya. Si A, kawan bisa tolong di event yang kawan berharga itu. Nah, dia nih nggak tahu. Untuk bilang harga sendiri aja nggak berani kan? Karena dia nggak pede Bang Boy. Terus kayak dia nggak tahu nih cara menghargai dia sendiri. Karena kalau misalnya dia bisa menghargai diri dia sendiri, dia tahu harga berapa diri dia Bang Boy. Iya betul. Nah itu, jadi kayak dan nggak harus itu tadi Bang Boy, nggak harus kayak ini ambil aja lah karena teman, ya nggak apa-apa dengan itu. Tapi nggak boleh diomongin. Ya nggak boleh diomongin. Beda. Maksudnya gini. Ketika kerja profesional, ya kita harus dengan red card yang profesional. Ketika pekerjaannya dengan teman, ya kita nggak usah pakai red card. Kita emang apa ya akadnya, ya emang pertemanan gitu. Ya nggak masalah juga, tapi emang harus jelas dari awal kan. Ataukah itu gara-gara ini Ci? Gara-gara kita nggak dapat edukasi itu sebenarnya Ci? Kita nggak dapat edukasi itu, terus kita masih ditanamkan dengan pola pikir entah itu bapak-bapak zaman dahulu atau yang sekarang yang memang kayak kalau Padang harus kayak gini gitu. Iya ya. Berpikir yang memang kayak seni itu nggak boleh mikirin uang ya. Seolah-olah gitu ya. Seolah gitu, tapi yang nggak tahu nih bapak yang ngomong itu juga nyari duit dari situ. Iya. Bapak yang ngomong itu nyari duit juga dari situ. Terus nyari duit dari mana? Kecuali kalau memang ya entah dia anak pejabat apa. Ya untuk senang-senang sih oke ya. Tapi kalau untuk hidup sih memang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk hal-hal semacam itu ya Ji. Bener harus Bang Boy, karena kalau nggak kayak gitu, mau. Tapi secara kualitas, Oji kan dekat nih dengan musisi-musisi muda ya. Kalau untuk di Padang, kalau dari yang saya amatin nih Ji ya. 2 tahun belakangan atau 3 tahunan belakangan itu sudah lebih baik sih iklimnya, terutama karena adanya kedai kopi yang akhirnya juga banyak panggung yang disediakan gitu. Kalau dulu kan jarang tuh ada panggung-panggung kayak gitu ya. Ketika kita ngajak band yang kita harapkan udah terkenal, jangan karena kita anak kampus dan berteman jadi tidak menghargai itu mindset lah kawan segala macam. Padahal kan banyak tuh yang bisa dibantu tuh Bang Boy. Ini betul. Sekaligus kalau misalnya ada teman-teman yang promotor event ini lumayan membantu. Misal nih kalau misalnya teman-teman ngajakin band buat manggung, seenggaknya kita bisa barter banyak tuh Bang Boy. Misal kayak Bang, kami nggak bisa nih bayar abang secara profesional, tapi nanti abang kita bikinin video klip. Nah, kan oke tuh. Ada nilai yang dibagi ya. Terus banyak sih teknik lain kayak nggak, Bang, kami nggak bisa bayar abang nih, tapi seluruh merchandise abang kami jualin.
dengan dibanding dengan tiket. Ya, kita Nah, kan target jualannya ada nih gitu ya. Ya, Oke. Nah, banyak teknik-teknik yang kayak gitu yang nggak disadarin sama teman-teman yang bikin event. Terus entah itu misal kayak segoblok-gobloknya penyelenggara misalnya nih Bang Boy. Bang, kami nggak bisa nih bayar abang, tapi 150 panitia ntar Ya. storyin abang Ya. dan ngasih exposure lebih ke gitu abang. ya. Ya, kan, betul. kan oke tuh Bang Oke, Boy. ada nilai sebenarnya. Ada nilai Nilai juga. itu kan nggak selalu dalam bentuk uang ya. Nah, itu tadi yang memang kadang-kadang agak kurang aja tuh Bang Boy. Iya sih. Ya. Kurang aja ya, bukan kurang ajar ya. Iya, Tapi iya. Mendekati itu. Minum dulu Jadi, Ji. aduh, sayang banget itu tuh nggak bisa dilakuin sama teman-teman yang ada di Padang. Iya, kalau sekarang kan Ji ya, kita bisa lihat sendiri sebenarnya. Kayak Jogja gitu ya. Ya karena di Jogja iklimnya emang udah bagus ya. Tapi Ya. tapi kita nggak usah jadikan Patokan. sesuatu untuk mematahkan mental kita gitu. Tapi setidaknya kan media sosial itu udah panggung, semua orang bisa punya panggung yang sama. Di Padang kemarin tuh ada satu yang bagus menurutku Ji. Siapa tuh? Penyanyinya siapa gitu, Ilham apa gitu, Padang on stage. Padang on stage atau apa gitu yang di YouTube. Padang rame. Live Music. Padang Live Music itu kan kayak Padang Live Music yang di Jogja ya. Jogja Live Music ya konsepnya ya. Ya mungkin. Ya. Nah, gerakan-gerakan seperti itu menurutku bagus gitu ya. Dan tapi nggak tahu lagi apakah itu juga bisa untuk semua teman-teman band dapat kesempatan yang sama dengan akad kerjasama yang tadi, atau memang itu untuk komunitas-komunitas tertentu aja. Tapi gerakan itu bagus gitu ya. Ya. Kebetulan Oji akrab sama adminnya Ya. di Padang Live Music dan memang tujuan awalnya senang-senang. Ya. Senang karena kita punya kamera dan segala macam. Tapi di pertengahan kayak mereka ternyata udah menyiapin visi nih Bang Boy. Visi kayak ini adalah salah satu bentuk kalau misalnya wadah tuh udah muluk-muluk, tapi ini memang kayak wadah buat teman-teman dibikin video gratis, terus di shoot dan tuh banyak Bagus. banyak yang terbantu tuh Bang Iya, Boy. Misal dengan kayak kualitas yang bagus gitu ya. dengan kualitas yang bagus, tempat dia main juga jadi dapat exposure lebih, Rame gitu ya. rame, terus si musisinya jadi terkenal dan si pembuat video Dapat konten. untung-untungnya dapat konten Yeah. dan dapat AdSense Yeah. gitu kan. Itu yang dilakuin sama teman-teman dan ini ya sedikit spoiler, tapi nggak tahu ini tayangnya kapan. PLM tuh bakal ngadain event Bang. Apa? Bakal ngadain event. Ini PLM Padang Live Music. Padang Live Music, oke. Bakal ngadain event yang Ngundang teman-teman musisi Padang. seluruh tuh mulai dari teman-teman yang pemain musik reguleran sampai pemain musik yang udah ada karya, terus pemain industri kreatif lainnya lah, banyak lah di situ tuh. Artinya secara sumber daya manusia kita tuh udah punya semua sebenarnya ya. Yap. Tapi ya karena kita tuh terbiasa, ya kalau orang Minang tuh terbiasa kerja sendiri-sendiri. Iya. Belum terbiasa berkolaborasi. Cuman hal-hal kayak gitu kan harus kita ubah aja ya. Maksudnya Ya menjadi lebih baik kan, Boy. kesadaran kita bersama gitu. Karena besar sendiri itu nggak enak juga. Iya. Betul, Ji. Kan Bapak udah ngerasain besar sendiri aja nih. Saya nggak besar itu, Jadi cuma kayaknya nggak enak juga gitu. Misalnya kita pergi ke daerah lain gitu ya. Terus di daerah lain tuh orang ngomongin band lokal gitu. Ada band-band mereka yang gede gitu. Sementara ketika kita mau banggain band lokal kita, ya kita bingung, siapa yang gede, orang tahu nggak gitu ya. Nah, artinya kan kita tuh berjejaring gitu ya. Makanya ketika ada satu yang besar, mau nggak mau kita juga akan terbawa kan. Ya, Akan terbawa. harusnya seperti itu, Bang. Harusnya seperti itu. Untuk Lajur dan The Secret sendiri itu udah ada Lajur ada album 1 ya. Ya, Sekarang album baru lagi. Si Lajur sedang lagi proses album baru dan kemungkinan kalau nggak April, Mei tuh keluar Album 2. album tiga. kedua. Album kedua. Album kedua. Kalau buat The Secret-nya Bang Boy, The Secret ini aja lagi ngulik tentang mereka udah ada lagu nih, ada materi. di bank lagunya tuh udah 7 yang udah di-record, tinggal lempar aja. Kan bisa dibikin album sebenarnya. Iya. Tapi memang konsepnya kalau dari The Secret ini kan duo musik folk nih. Iya. Kayak
lucunya dinaikin satu-satu nih Bang Boy. Jadi tahu nih kita mau bikin gimmick apa nih di single ini, single aja terus, terus sampai kayak baru dialbumkan. Artinya dalam tahun ini dua-duanya produksian Dan launching. dan bisa didengar ya? Ya, Bisa. Tapi mereka tuh masih mahasiswa kok udah selesai sih? sekarang Dan- masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Masih ya? mahasiswa. Semuanya? Ya, dua-duanya. Lajur Kalau dan lajur Secret. udah ada itunya tuh, Bang Boy. Teman-teman di lajur udah ada yang kerja, ada yang kuliah juga. Mata kuliah. Karena kan kalau kita amati sebenarnya Ji ya, Padang ini banyak banget loh potensinya yang bisa kita satuin dan jadi gelombang yang lebih besar. Harus banyak TikToker di Padang itu banyak banget Ji dan gede-gede. Iya sih, Uci. Iya. Mungkin nggak terlalu ngulik nih permasalahan TikTok dan segala macamnya. tuh. Iya, artinya kan teman-teman musisi kan juga bisa inisiatif untuk ajak kerjasama, jadi model video klip atau apa gitu kan. Itu juga jadi hal baru bagi mereka gitu. Tapi kalau selama kita kerja sendiri-sendiri tadi, ya kita capeknya lebih banyak. Iya, itu makanya kayak yang habit kolaborasi itu harus dibangun dari sekarang tuh. Misalnya kayak ya kayak kuda kalau lagi jalan mungkin Bang Boy. Ya. Kiri kanannya nggak terlalu dengerin juga nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Yang penting kita tahu aja nih jalan kita maju, yang kita kejar tuh ini. Gitu. Iya. Jadi kayak kan memang benar kalau di Padang nggak, kayaknya di seluruh kota deh Bang Boy. Yang iklim tidak terlalu support tuh. Tapi mungkin kalau orang di kota tuh artisnya atau influencer atau orang yang pengen berkarya di industri kreatifnya kayak Lebih keras ya. lebih keras. Mentalnya Jadi mental lebih kuat. gitu ya. Iya. Itu kalau misalnya perkara mental atau segala macamnya. Kalau dari band tadi ya, kita pindah ke jadi pengusaha, Asik. ya kan? Ada 2 kafe Bapak, Jalan Ya, Bandung. Alhamdulillah. Jalan Bandung pertama, dia udah 2 tahun ya. Udah ya tahun ketiga sekarang. Tahun ketiga, BNB tahun kedua. Belum. BNB baru berapa bulan ya? Bulan 9. Berarti hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dengan kesibukan yang banyak tadi, Gaya-gayaan doang Pak, banyak. motret masih. Motret masih? Motret masih ya. Motret Ada masih. apa namanya? Fixis. Fixes Picture. Fixis Vendor fotografi Iya, wedding. untuk wedding ya. Terus ada MC-MC-an, Ya, untuk healing. healing. Ya, untuk healing tuh Pak. Sepeda juga, komunitas-komunitas juga. Ya, hobi sepeda, motor Ya kan? masih aktif. Masih aktif, terus manajerin band. Alhamdulillah healing juga. Terus Cafe 2 itu urus sendiri. Jadi manajernya atau jadi bosnya sendiri lah. Artinya kan Iya. setiap hari ngurusin langsung ya. Nggak ada orang yang ngejalanin itu. Atau emang ngurus langsung. Itu gimana bagi waktunya? Wah, ya gitulah, nak Pak. Ya alhamdulillah untuk cara bagi waktu sebenarnya karena memang dari kecil dia udah disuruh dibebasin sama keluarga kan, nggak terlalu dikekang tuh, walaupun dikekang dari segi penjurusan mata kuliah mungkin. Iya. Tapi kalau misalnya dari cara manage diri sendiri tuh memang udah dibebasin tuh Bang Boy. Termasuk ngambil keputusan segala macam gitu, udah terbiasa ya. Karena memang alhamdulillahnya dipindahin ke Palembang. Pas di Palembang tuh memang kayak ini gimana nih cara dapetin duit ini segini, dapat duit segini. Jadi kayak emang udah terbiasa tuh misalnya dari kayak bangun pagi walaupun sekarang udah kadang bangun jam 9. Bos ya. Enggak, alhamdulillah kadang bangun jam 8. Kalau misalnya ada kegiatan jadwal sepeda atau jadwal main basket lainnya itu bangun jam 7 gitu-gitu. Tapi nggak capek, Ji. Nah justru seru nih Bang Boy, ternyata nih Iya. kan berkaca nih dari teman-teman yang di Jakarta walaupun dibilang ntar Jakarta sentris ya terserah lah nak. Iya. Tapi habit kerja seperti ini bakalan sudah dilakukan sama teman-teman yang ada di Jakarta. Ya termasuk ini ya komunitas perantau Minang apa namanya tuh? Ada si Fajri di sana, ada ya, yang mungkin. sepedaan tiap minggu gitu ya. Oh iya. Iya. Nah, teman-teman tuh habit seperti ini yang dilakuin sama teman-teman yang di Jakarta, Bandung maupun di kota-kota kecil lainnya, London mungkin, di Inggris segala macam dan
ini adalah sebuah pekerjaan. Di satu sisi nih, karena Oji masih linear nih semua di Bang Boy. Si founder fokusnya sebenarnya ekspansi Bang Boy. Iya, betul. Ekspansi. Nah, gimana caranya? Konseptor lah gitu ya. Iya, gimana caranya ini iklimnya bisa tetap bertumbuh, gimana cara naikin kalau misalnya sebenarnya nih kayak Oji punya core bisnis misal kayak di BNB sama Jalan Bandung. Untuk mendatangkan orang ini kita harus jemput bola. Nah, salah satu marketing mungkin ya ini nggak muluk-muluk, tapi itu yang dilakukan banyak-banyak artis. Kenapa kayak teman-teman si ada Vincent bikin ini segala macam di komunitas Harley-nya, sebenarnya itu salah satu bentuk untuk menjaga relasi mereka. Oh, artinya ini juga bagian dari strategi Marketing brand yang dibangun. Ya. Oke. Jadi- berarti Oji sekalian berteman, Ya. sekalian bikin usaha, semuanya jalan Ya, itu bareng. karena masih linear semua Bang Boy. Ntar kenal sama promotor event, bikin eventnya di tempat kita juga bisa. Iya. Terus kita butuh musisi, kita kenal sama musisi ini banyak pas di gigs-gigs, di tempat kita juga bisa. Iya. Karena MC juga ya. Ya, MC terus kenal kan. Makanya Oji bilang tadi karena Oji masih di satu linear tuh, nggak ada yang misal satu lari di misal kayak Oji di polisi misal. Iya. Susah tuh. susah tuh. Ya, tapi kan nggak semua ini Ji, nggak semua teman-teman pengusaha bisa gitu Ji ya. Mungkin karena terlalu sibuk. Capek gitu ya, terlalu sibuk. Artinya kan ada hal yang bisa Oji kelola, faktor X yang menarik gitu ya, yang jadi nilai plus tersendiri. Mungkin Bang Boy ya. Oji nggak ngerasa soalnya kayak ini aja mau nyari kerjaan tambahan lagi. Kayak, ini jam segini nih masih ada waktu tuh misalnya kayak space pas bangun biasanya aja nonton kan. Bangun pagi tuh kalau dulu ada sering baca buku, tapi kalau sekarang tuh mulai kayak nonton apa nih Netflix yang baru pagi tuh biar kayak seru aja. Artinya gitu. juga selain kerja keras tadi, Oji juga nambah apa ya? Nambah insight baru lah. insight dari baru ke diri sendiri melalui baca buku juga, baca nonton buku juga gitu ya. ya. Tapi sekarang udah terakhir tuh marketing 4.0 dari siapa tuh? Itu tuh buku terakhir yang dia beli sebulannya lewat. Artinya kan emang semuanya dipelajari dengan sungguh-sungguh ya. Kalau Oji bahasanya nggak sungguh-sungguh sih Bang Boy. Bersenang-senang. Ya. Bersenang-senang. Nah, kalau bersungguh-sungguh agak terlalu serius kan. Kadang aja nggak terlalu serius amat tuh. Kalau misal baca buku, ya namanya baca buku kadang ada bosannya juga. Iya, sama, bosan. sama. Pindah tuh ke Netflix ke buku gitu-gitu. yang lain atau ke hiburan yang lain ya. Tapi justru aja kalau misalnya dari bisnis tadi bicaranya tentang marketing, aja banyaknya belajar dari film sih, Bang. Film misalnya kayak gimana cara Pablo Escobar, Pablo Escobar dong, membangun relasinya, gurita bisnisnya gitu ya. ya, atau film-film oke yang sekarang kayak apa yang film bisnis banget tuh kayak startup Korea misalnya. Terus ada banyak tuh, Money Heist ya Bang. Money Heist oke juga tuh dalam problem solving kalau misalnya ada masalah ini, cara ngatas ini kayak gini, Profesor tuh oke banget. Abang nonton Money Heist? Belum. harus nonton tuh. Lain putus. Enggak, Pak. Kayak Peaky Blinder, nah tuh seru-seru tuh. Ada rekomendasi film nih buat Bang Boy misalnya. Nanti dicatatin. Iya. Oke. Tapi itu oke. Berarti ada hal baru lagi yang pengen dicoba gitu. Mungkin produser musik. Enggak. Oji mungkin pengen kerja kalau misalnya ada lowongan Pak, Oji siap bekerja jadi marketing perusahaan apa gitu. Karena ini belum ini ya, maksudnya belum ngerasa dengan bisnis yang segini, kesibukan segini, kenapa masih mau bekerja sama orang lain? oh enggak, gininya Bang Boy. Dulu Oji pernah kerja di tempat-tempat lain juga Bang Boy. Iya betul. Kerja contoh kayak walaupun cuma sebulan, tapi Oji nyarinya bukan duitnya, tapi kayak ilmu yang mereka cara dia manage orangnya dari bos ke karyawannya. Oh, artinya proyekan gitu ya. Maksudnya kalau kerja di perusahaan yang lebih besar targetnya proyekan untuk dapat ilmu berarti ya. Ya, bukan untuk berkarir di perusahaan lain. Nah, kan Oji orangnya sangat realistis sekali, Pak. Iya. Tidak ada idealis-idealisnya. Iya dong. Nah, jadi kalau misalnya duitnya oke, ini masih bisa diatur ya. Masih jalan ya. Masih jalan. Oke. Kan realistis. Jadi idealis. seniman harus realistis. Ya. Ya kan? Karena hidup kita butuh pitis. Iya. Pitis.
Kayak di platform lain tuh ntar dikutip. Jokes bapak-bapak. Ah, iya bener. Bener. Oke Ci, Ya, gimana, Boy? kapan-kapan kita ngobrol lagi Ci. Ya. Tapi hari ini kayaknya cukup. Terima kasih udah apa ya, sudah harusnya kita di luar ya, karena Ya. BNB itu pemandangannya di luar itu keren banget. Thank you, Ya, Bang Boy. jadi teman-teman kalau datang ke Padang harus datang ke BNB. Kalau nggak datang sih rugi lah, ya, Sih. rugi pasti. Yoi. Ya, makasih Ci. Ya Bang Boy. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Yoi, thank you. Aduh, ini sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang ada di Jangan lupa juga subscribe, follow juga Instagramnya Bang Oji. Ya, Ya, jadi kalau butuh MC juga bisa ke sini. sap. Oke. Bisa. Makasih.